dikatakan bahwa kita saat ini ada di industri 4.0. Kita sudah mengalami bukan akan mengalami, sudah mengalami revolusi industri yang keempat. Jadi industri 4.0 itu adalah revolusi industri yang keempat. Nah, apa yang dimaksud dengan revolusi industri yang keempat? Kemarin kita sudah melihat bagaimana perkembangan sejarah ketika industri 1.0 atau revolusi industri pertama terjadi, itu terjadi ketika terjadinya mesin uap. Revolusi industri kedua terjadi, atau industri 2.0 itu terjadi ketika terjadinya sistem ban berjalan di pabrik-pabrik, sehingga pekerjaan yang tadinya tidak bisa massal sebelum industri kedua menjadi massal sekarang. Dan karena industrinya massal, pendidikan pun mengikuti, pendidikannya menjadi massal. Sebelumnya pendidikan itu tidak massal seperti sekarang. Hanya setelah revolusi industri kedua lah pendidikan itu menjadi massal. Karena memang pendidikan selalu mengikuti industri. Karena pendidikan itu harus menyiapkan tenaga kerja yang siap untuk masuk ke dalam industri tersebut. Makanya pendidikan harus mengikuti industri. Kemudian revolusi industri yang ketiga itu terjadi ketika diciptakannya komputer. Revolusi industri ketiga tidak terlalu mengubah sistem pendidikan terlalu besar. Yang diubah hanya, kalau dulu sebelum revolusi industri yang ketiga dengan belum adanya komputer, dengan adanya komputer, yang berubah hanyalah mata pelajaran komputer jadi masuk ke sekolah-sekolah. Sebelum itu tidak. Zaman saya SD belum ada mata pelajaran komputer. Tapi zaman anak sekarang SD, jangankan SD, TK aja kalau di Jakarta semua TK itu adalah pelajaran komputer. Jadi perubahannya tidak terlalu signifikan ketika terjadi revolusi industri yang ketiga, karena perubahannya hanya semata memasukkan pelajaran komputer ke dalam kurikulum yang sudah ada. Dan kemudian terjadi perkembangan, tidak hanya komputer, tapi ada mata pelajaran desain grafis lah sebagai pilihan, ada mata pelajaran robotik lah sebagai pilihan. Itu semua hanya berupa tambahan, tidak mengubah sistem sama sekali. Nah, revolusi industri yang keempat atau industri 4.0 itu mengubah pendidikan sangat signifikan. Kenapa? Karena ternyata dengan revolusi industri yang keempat ini atau industri 4.0, industri itu menjadi sesuatu yang sangat dinamis, berbeda dengan industri yang sebelumnya. Inovasi menjadi kata kunci di industri yang revolusi industri yang keempat. Di zaman sekarang ini, karena kan kita sudah masuk, bukan akan masuk, tapi sudah masuk ke dalam revolusi industri yang keempat. Karena kita sudah masuk, inovasi menjadi kata kunci di dalam industri yang keempat ini. Karena segala sesuatu sangat cepat berubah. Kemarin kita sudah lihat secara time frame waktu saja, dari revolusi industri pertama ke revolusi industri kedua itu 100 tahun. Revolusi industri kedua ke ketiga itu 100 tahun. Dari 3 ke 4 kita lihat kurang dari 1 tahun, kurang dari 50 tahun. Kemudian dari 4 ke 5 itu yang kemarin kita bilang itu akan jauh lebih cepat lagi, karena kemarin kita udah bilang bahwa Jepang saat ini sudah mengklaim dia sudah masuk ke revolusi industri yang kelima. Sudah masuk, bukan akan masuk ke revolusi industri yang kelima. Tapi karena negara-negara lain belum, secara dunia kita masih bilang bahwa kita masih ada di revolusi industri yang keempat. Tapi pasti tidak lama lagi kita akan masuk kepada revolusi industri yang kelima. Artinya apa? Sekali lagi, perubahan itu terjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sehingga sekali lagi inovasi itu menjadi kata kunci. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi perubahan yang drastis di dalam sistem pendidikan. Bukan cuma kurikulum pendidikan. Kalau ketika revolusi industri yang ketiga, perubahannya hanya pada sebatas kurikulum pendidikan, di mana komputer dan pemakaian software komputer itu masuk ke dalam kurikulum. Tapi ketika revolusi industri yang keempat terjadi, perubahannya sekali lagi tidak semata-mata hanya di dalam kurikulum, tapi di dalam sistem. Sistem dalam arti dalam hal bagaimana pendidikan itu dideliver, disampaikan kepada anak-anak, bagaimana pendidikan itu berjalan, bagaimana guru berinteraksi dengan anak, itu semua mengalami perubahan. Perubahan dalam arti kalau memang pendidikan itu ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang relevan dengan industri yang keempat. Kalau memang pendidikan itu tidak pendidikan jalan sendiri, industri jalan sendiri, sebenarnya nggak masalah seperti yang lama. Tapi kalau pendidikan itu mau menyiapkan orang-orang yang memang relevan dan siap masuk ke dalam industri 4.0,
maka pendidikan itu pun harus mengalami perubahan. Itu yang disebut dengan perubahan yang seperti ini. Pendidikan yang bisa meresponi industri yang keempat ini, itulah yang disebut dengan pendidikan revolusi. Revolusi pendidikan keempat, atau yang disebut dengan Education 4.0. Jadi Education 4.0 itu adalah revolusi yang terjadi di dalam dunia pendidikan akibat terjadi revolusi di bidang industri, sehingga sistem pendidikan ini berubahnya sangat signifikan. Itu yang kita maksud dengan Education 4.0. Jadi basically itu adalah revolusi dalam dunia pendidikan akibat kita meresponi revolusi industri yang terjadi ketika industri itu masuk kepada revolusi industri yang keempat. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke ya. Nah, ini saya tidak akan ulang karena ini cuma memberikan contoh-contoh tentang apa saja industri yang berubah. Kita sudah cukup banyak kalau kemarin, dan saya yakin nanti teman-teman bisa juga saling melengkapi satu sama lain untuk bisa melihat industri apa saja yang berubah di dalam revolusi industri yang keempat ini. Nah, ini yang kita lihat adalah karena tadi dikatakan bahwa industri yang berubah membutuhkan tenaga kerja yang berbeda. Ini melihat apa skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang diperlukan di dalam tenaga kerja yang siap untuk masuk kepada revolusi industri yang keempat. Belum kelima loh, masih yang keempat. Dan kalau dilihat di sini, ini yang diprediksi oleh namanya World Economic Forum. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mau melihat detailnya, teman-teman bisa Google, cari websitenya World Economic Forum. Itu ada banyak sekali penjelasan tentang hal ini. Ini mereka membuat prediksi pertama kali tahun 2015 secara global, secara dunia, karena yang membuat adalah memang World Forum sedunia. Mereka mengidentifikasi 10 skill yang dinyatakan paling dibutuhkan untuk industri keempat tahun 2015. Tapi kemudian mereka melakukan penelitian lagi, ternyata untuk tahun 2020 ada 2 skill yang tadinya ada di tahun 2015 menjadi hilang. Ini masih sama-sama industri yang keempat loh, ini kita belum masuk industri yang kelima. Masih sama-sama di revolusi industri yang keempat. Tapi di dalam revolusi industri keempat sendiri terjadi perubahan juga sebelum kita masuk kepada yang kelima. Jadi sekali lagi bisa dibayangkan berapa cepat dunia itu berubah. Masih di dalam revolusi industri yang keempat itu pun sudah mulai berubah. Tahun 2015 inilah daftar 10 halnya. Kemudian masuk ke tahun 2020 masih di dalam era revolusi industri yang keempat juga belum berubah. Ada 2 skill yang mengalami perubahan. Kalau nanti teman-teman akan dapat soft copy-nya, teman-teman bisa lihat di dalam lihat yang saya kasih warna kuning. Di tahun 2015 ini ada 2 keterampilan ini. Di dalam tahun 2020 2 keterampilan yang berwarna kuning ini hilang, digantikan oleh keterampilan yang lain, yaitu kecerdasan emosi dan fleksibilitas kognitif. Artinya apa? Artinya ternyata mulai tahun depan, yang notabene tinggal 2 bulan lagi, itu 2 hal ini menjadi penting untuk dimiliki oleh orang-orang yang memang dikatakan siap untuk masuk ke dunia kerja di industri yang keempat. Kecerdasan emosi dan fleksibilitas kognitif. Makanya kita banyak berfokus kepada hal itu juga dalam pelatihan hari ini. Pelatihan 3 hari ini. Kemarin kita juga melihat social emotional context, karena memang emotional intelligence itu menjadi keterampilan yang penting. Orang yang dikatakan siap masuk ke dalam industri yang keempat harus punya kecerdasan emosi. Kalau tidak punya kecerdasan emosi, dia dikatakan tidak siap untuk masuk kepada industri yang keempat. Kenapa? Karena kalau untuk hal-hal yang teknis, mekanis, itu semua ke depan akan bisa diselesaikan oleh robot. Gak perlu terlalu banyak manusia di sana, dan sekali lagi itu kita sudah lihat banyak contohnya. Tapi kalau ada konflik, itu robot nggak bisa menyelesaikan. Cuma manusia lagi yang akan menyelesaikan konflik. Itulah kenapa social emotional intelligence itu menjadi penting, karena memang itu yang tidak bisa digantikan robot. Jadi sekali lagi yang dikatakan orang-orang yang siap untuk masuk ke dalam industri 4.0 atau industri 4.0 harus punya kecerdasan emosi. Tidak punya kecerdasan emosi pasti tidak akan mendapat dunia kerja, karena memang semua itu akan digantikan oleh robot. Kemudian fleksibilitas kognitif. Kenapa dikatakan bahwa orang-orang yang dikatakan siap masuk dunia kerja di industri 4.0 maupun 5.0, atau mungkin nanti pas anak-anak
ketika kita sudah siap masuk dunia kerja, itu sudah 6.0, kita nggak akan tahu karena memang perubahannya sangat cepat. Yang selain memiliki kecerdasan emosi, dia juga harus memiliki yang terakhir itu adalah fleksibilitas kognitif. Apa yang dimaksud dengan fleksibilitas kognitif? Fleksibilitas kognitif adalah, kalau fleksibilitas saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua, kita harus bisa fleksibel. Fleksibel itu artinya kalau nggak bisa ini ya bisa begitu, nggak bisa begitu ya bisa begono, pokoknya bisa banyak cara lah gitu ya, itu yang namanya fleksibel. Tapi kalau yang disebut fleksibel kognitif itu bukan cuma sekedar dalam hal sikap itu menjadi turunan. Artinya secara pikiran pun dia sangat fleksibel, artinya dia sangat open mind, dia sangat terbuka. Kenapa? Sekali lagi karena perubahan terjadi sangat cepat di masa depan. Kalau dia tidak terbuka terhadap perubahan-perubahan, dia tertinggal jauh sekali karena perubahan makin cepat. Jadi sekali lagi fleksibilitas kognitif dibutuhkan karena perubahan itu terjadi sangat cepat. Bukan saja mengalami dia bertambah cepat, dia mengalami percepatan istilahnya kalau pakai bahasa fisika. Jadi dia mengalami percepatan perubahan itu. Sehingga sekali lagi kalau tidak punya fleksibilitas kognitif, tidak terbuka terhadap perubahan-perubahan, maka pasti akan tertinggal jauh sekali. Dan fleksibilitas kognitif ini juga sangat diperlukan ketika dia menghadapi kerentanan di dalam dunia kerja, karena perubahan yang cepat akan membuat jenis-jenis pekerjaan tertentu semakin hilang. Yang tadinya tahun ini ada, mungkin 5 tahun lagi nggak ada. Yang 5 tahun ada, mungkin 10 tahun lagi nggak ada. Yang 10 tahun ada, mungkin 15 tahun lagi nggak ada. Sehingga ketika dia masuk di dunia kerja, dia bekerja di dunia A misalkan sebagai profesi A. Kemudian 5 tahun lagi hilang, itu kita bilang ya it's okay, dia bisa menghadapinya dengan tidak terlalu stres, tidak panik. Dia cuma cukup oke, yang ini hilang, berarti saya sekarang akan menyiapkan diri untuk berganti profesi menjadi B. Dia belajar lagi, dan belajar itu kan butuh fleksibilitas kognitif. Dia harus mau bersedia. Kita mau ngajarin orang, kalau orang yang nggak bersedia belajar itu nggak akan bisa. Orang itu harus bersedia belajar baru dia bisa belajar. Kita mau ngomong kayak gimana pun sampai berbusa-busa, kalau orang yang nggak bersedia untuk belajar, kemampuan belajar. Tapi fleksibilitas kognitif itu juga bicara tentang kesediaan, kemauan untuk belajar. Itu jauh lebih penting, karena kalau sudah mau, biasanya bisa akan mengikuti. Tapi kalau dari awal sudah tidak mau, itu biasanya nggak pernah ada. Jadi fleksibilitas kognitif tidak hanya bicara tentang kemampuan, tapi kemauan untuk terus-menerus belajar hal yang baru, terus-menerus belajar hal yang baru, terus-menerus belajar hal yang baru. Dengan demikian, dia akan siap untuk menghadapi perubahan apapun dia akan bisa hadapi, karena dia terbuka untuk belajar lagi. Berubah lagi, itu oke, saya belajar lagi. Berubah lagi, nggak apa-apa juga, saya belajar lagi. Artinya apa? Artinya orang-orang yang akan berhasil di dalam industri yang keempat ataupun nanti dan seterusnya 5, 6, dan 7, 8, 9 dan seterusnya adalah orang-orang yang disebut long life learner, pembelajar seumur hidup. Karena perubahan itu akan terus terjadi sepanjang hidupnya. Dan kalau dia tidak jadi pembelajar seumur hidup, dia tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan modal manusia sebagaimana Tuhan menciptakan manusia. Karena banyak sekali penelitian neuroscience, jadi neuroscience itu adalah ilmu pengetahuan yang meneliti tentang saraf, khususnya saraf otak. Teman-teman kalau mau juga banyak sekali artikel di internet tentang neuroscience. Sudah dibuktikan bahwa otak manusia berapapun usianya, even sampai lansia, mau 70, 80, itu tetap bisa berkembang. Tetap bisa berkembang. Jadi pemahaman bahwa oh saya sudah mencapai usia sekian udah nggak bisa belajar, itu sudah dibuktikan oleh penelitian tidak valid. Karena ternyata berapapun usia manusia tetap bisa berkembang. Saya besok saya akan menguji sidang tesis mahasiswa S2. Kebetulan saya menguji untuk jurusan pastoral counseling. Mahasiswa saya yang tertua, coba tebak usianya berapa? Mahasiswa mau sidang tesis, bukan sidang skripsi ya, sidang tesis itu levelnya lebih tinggi daripada skripsi. Berapa kira-kira usianya? Usianya 76. 76 mahasiswa
mahasiswa S2 usia 36, besok saya akan menyidang tesisnya dia. Tesisnya setebal ini. Bukti bahwa manusia itu tetap bisa berkembang berapapun usianya. Tapi balik lagi, fleksibilitas kognitif itu nggak cuma sekedar bicara kemampuan untuk belajar, tapi kemauan untuk belajar. Kan ada pepatahnya, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Itu benar banget, karena memang neuroscience itu sudah membuktikan berapapun usia manusia ternyata otak bisa berkembang. Jadi ini adalah dua hal sekali lagi yang penting untuk masuk ke masa depan. Dan mungkin saya nggak tahu ke depan akan ada perubahan lagi, karena memang perubahan terjadi begitu cepat. Selama kita mau terbuka, mengikuti update-update, mau terus belajar, mau terus berkembang, mengikuti perubahan, no worries kok sebenarnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malah kemarin saya ngasih materi juga ke guru-guru dari Himpaudi di Provinsi Jakarta. Ada yang beberapa dari Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu itu istilahnya yang paling luar lah kalau dari Jakartanya, karena bukan di Jakarta gitu ya. Ya mereka ikut kami gimana, kami kan susah akses, bla 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 gitu ya. Saya cuma bilang sebenarnya dengan sistem yang ada sekarang, kalau orang itu punya kemauan, nggak ada yang nggak bisa. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu bisa belajar bahasa asing gratis lewat aplikasi di handphone. Gratis, mau belajar bahasa apa aja, mau Inggris, Itali, Mandarin, Spanyol, Bulgaria, Jerman, apapun ada, gratis. Permasalahannya mau menyediakan waktu atau tidak, itu aja. Terus nggak ngerti masalah neuroscience, artikel di internet banyak sekali, gratis, bisa dipelajari. Permasalahannya mau menyediakan waktu atau tidak. Nggak ngerti masalah bagaimana Bloom taxonomy itu dikaitkan dengan inquiry based learning. Kemarin saya udah kasih minimal ada satu website yang bisa menolong. Gratis, banyak sekali resources yang bisa didapat di internet gratis. Tapi saya nggak ngerti bahasa Inggris, Miss. No problem, belajar bahasa Inggris juga gratis kok sekarang. Tergantung mau atau tidak. Gak ada yang nggak bisa di zaman sekarang. Makanya saya bilang masa depan itu bukan ancaman untuk yang mau berkembang. Karena apa? Karena kalau dia mau berkembang, akses terbuka luas sekali, jauh lebih luas dibanding masa lalu. Kalau dia mau belajar, tidak ada yang bisa menghalangi. Segala sesuatu bisa didapatkan gratis di internet. Semua orang yang mau berkembang sangat bisa berkembang. Tergantung tinggal balik lagi fleksibilitas kognitif. Bukan cuma masalah kemampuan, tapi kemauan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kembali ke top skill ini yang tahun 2015 untuk 10 bagian ini, yang mungkin kita yang belum tahu itu perubahannya mengarah ke 2015, misalnya itu tentang hal-hal yang dibutuhkan bagian dari kemampuan atau keahlian dari seseorang. Itu misalnya kalau yang di 2015 ini kan kemampuan yang diharapkan itu kan people management misalnya gitu kan, atau coordinating with order gitu kan. Tapi kalau mungkin ini perkiraan saya, entah benar atau tidak, sebelum 2015 atau di 3.0 mungkin waktu itu prioritas orang itu kecerdasan orang mungkin, atau kepintaran orang mungkin seperti itu. Tapi sekarang tuh itu tidak dibutuhkan lagi. Orang pintar nggak bisa kerjasama, ya percuma. Mungkin di tahun 2015 seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin itu yang perlu diinginkan supaya kita wawasannya juga tidak mengarah hanya orang pintar itu hanya IQ-nya saja. Kalau kan ada nih orang-orang yang lama, model lama, kalau misalnya konteksnya mendidik anak harus nilai 100 di pelajaran misalnya gitu kan, itu bagaimana? Betul sekali. Jadi kalau di industri yang sebelumnya yang dipentingkan adalah
pengetahuan. Yang dipentingkan adalah pengetahuan, bukan keterampilan soft skill seperti yang ada di atas. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini tidak ada pengetahuan di sini. Pintar matematika, tahu tentang sejarah, tahu tentang biologi, tahu tentang geografi, tidak ada. Jadi di masa depan bukan masalah saya tahu apa, tapi seberapa saya fleksibel untuk belajar. Karena sekali lagi pengetahuan yang saya akumulasi lewat sekolah, misalkan saya tahun ini kuliah biologi karena saya mau jadi ahli tanaman. Tapi ternyata penelitian berandai-andai gitu ya, atau yang paling menarik, saya belajar kuliah akuntansi misalkan. Ilmu ekonomi, akuntansi itu saya udah sampai ngotot lah. Kalau kuliah, GPA-nya itu sampai 4 gitu ya. 4 itu kan udah yang paling sempurna ya kalau untuk kuliah. IPK-nya 4. Begitu saya lulus, cuma bisa kerja 2 tahun. Karena ternyata pekerjaan akuntan sudah tidak terlalu diperlukan, semua digantikan software, input data keluar semua pembekuan. Dan berarti ilmu yang saya pelajari selama 4 tahun itu buat apa? Ya simpel aja, belajar lagi yang baru. Karena kalau nggak mau seperti itu pasti akan jadi istilahnya kita menjadi dinosaurus gitu ya. Karena akan punah sendiri dengan zaman. Makanya dikatakan it's not a matter of what you learn, but how fast can you learn. Bukan masalah apa yang kamu pelajari, apa yang kamu tahu, tapi seberapa cepat kamu bisa belajar. Itu yang lebih diperlukan. Karena perubahan itu terjadi makin cepat. Jadi sekali lagi, betul di industri-industri sebelumnya, revolusi industri kedua, revolusi industri yang ketiga, itu semuanya adalah masalah pengetahuan. Karena standar massal. Jadi, oke, KKR 60 berdasarkan soal-soalnya kayak gini. Kalau tidak mencapai ya berarti ini tidak sesuai standar. Tidak sesuai standar, kamu harus mengulang proses. Tapi kalau di industri 4.0 nggak terlalu masalah. Bapak Ibu tahu nggak kalau ini sudah mulai terjadi di luar negeri dan saya yakin di Indonesia sebentar lagi. Oh, di Indonesia malah sudah. Khususnya untuk PMA perusahaan milik asing ya. Google dan perusahaan-perusahaan sejenis Google, semua kantor Google yang ada di dunia, untuk masuk ke Google sekarang dia tidak lagi mewajibkan harus sarjana. Gak perlu sarjana kalau masuk Google. Itu Google, salah satu perusahaan paling prestisius di dunia. Dia tidak mewajibkan harus jadi sarjana. Ya, nanti tes masuknya adalah, oke, dia nggak tanya kamu tuh, misalkan saya jurusan sarjana kimia. Dia katanya tentang hal-hal terkait kimia dan lain sebagainya. Kamu tuh nggak kalau lampu mati kira-kira benarnya gimana ya di gedung ini? Hal-hal yang membutuhkan keterampilan berpikir, problem solving, inovasi. Kamu tahu nggak kira-kira ya? Kalau kamu tahu ada helikopter nabrak gedung kita, itu cara tercepat untuk menyelamatkan orang tuh gimana ya? Hal-hal yang kayak gitu yang mereka tanyakan. Nggak peduli jurusannya apa, nggak peduli jurusannya apa. Benar-benar orang itu harus bisa berpikir, bukan masalah saya tahu apa, tapi saya bisa berpikir atau tidak untuk mendapatkan pemecahan masalah. Itu yang baru dibutuhkan ke depan. Sekarang baru Google, tapi saya yakin sebentar lagi semua perusahaan juga akan membutuhkan, karena memang itu kebutuhannya. Kalau masalah pengetahuan, sekali lagi kita tidak bisa bersaing sama robot. Robot di input data itu akan permanen ada terus, nggak akan lupa. Manusia seberapa mampu sih nih mengingat informasi? Tidak, saya yakin kalau diadu sama robot pasti kita kalah. Kalau cuma sekedar mengingat informasi, tahu informasi. Tapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa masalah itu ada, balik lagi ke Bloom taksonomi, create. Untuk memikirkan solusi-solusi terhadap masalah yang masalah itu belum pernah ada, di situ manusia jauh lebih hebat. Robot cuma bisa berdasarkan apa yang sudah diinput. Manusia bisa memikirkan hal-hal yang belum ada, yang belum pernah diinput. Kayak kemarin namanya, kalau kamu mau menciptakan binatang yang tidak pernah ada sebelumnya, kira-kira binatangnya akan dibutuhkan untuk kemajuan di masa depan, keberhasilan di masa depan. Jadi sekali lagi betul sekali, kalau industri-industri sebelumnya sangat menekankan kepada akumulasi pengetahuan, tapi industri yang ke depan dia nggak terlalu ngomongin akumulasi pengetahuan karena itu semua sudah dihandle oleh robot.
bisa berhitung pun dia nggak ada masalah. Sekarang kalkulator banyak. Tapi kalau manusia mau diadu sama kalkulator, biasanya kalau apalagi kalau kalkulator yang sudah canggih itu biasanya kalah cepat. Kemarin aja kita lihat kalau main musik aja ada masa-masanya manusia bisa kalah dengan robot. Tapi kita ada bagian-bagian yang tidak akan pernah bisa digantikan robot. Disitulah kita perlu fokus. Nah ini adalah komponen-komponen keterampilan yang tidak akan pernah digantikan oleh robot. Jadi tidak fokus lagi sekali lagi industri itu kepada seperti yang ibu katakan kepada pengetahuan, tapi fokusnya kepada kemampuan untuk bersosialisasi, untuk memiliki kecerdasan emosi dan fleksibilitas kognitif, kemampuan untuk belajar, dan kesediaan untuk belajar. Fokusnya lebih ke sini untuk industri yang ke depan. Ada lagi? Yes. Ibu mau bertanya, bagaimana caranya kita mengarahkan orang supaya mau belajar? Misalnya setiap orang kan punya keahliannya masing-masing. Aku maunya ini, aku nggak mau yang ini gitu. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa mengarahkan supaya tidak hanya cuma satu aja, bagianku ini aja, jadi bisa belajar juga yang lain. Kalau tentu menghadapi anak dengan menghadapi orang dewasa pasti berbeda ya. Kalau anak kan memang kita lagi mau menolong dia untuk mengenali sebenarnya potensi dia ada di mana. Jadi kalau dia lagi bilang, oh saya lagi minat ini ya, biarkan dia mengeksplor itu. Pasti kan demikian kalau pendekatannya terhadap anak. Oh saya juga mau lagi berminat terhadap yang ini, oke kita eksplor itu juga gitu ya. Itu kalau anak. Tentu kalau orang dewasa, kalau dia ada dalam satu organisasi, bukannya dia tidak boleh di waktu luangnya. Kenapa? Karena untuk waktu yang dia sudah komitmenkan terhadap organisasi, ya namanya juga sudah komitmen ya. Untuk waktu yang sudah dia komitmenkan terhadap organisasi, ya berarti dia harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di organisasi tersebut. Jadi tidak bisa, oh saya nggak mau yang ini. Kalau memang itu tugas dan tanggung jawabnya, suka nggak suka, mau nggak mau, ya harus ya. Kalau memang itu tugas dan tanggung jawabnya. Cuma kan permasalahannya di Indonesia ini, sama lah kita punya undang-undang gitu ya, tapi jarang ditegakkan undang-undang itu. Artinya nih, misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan, hukumannya misalkan denda sekian banyak atau masuk penjara sekian hari. Buktinya tuh banyak yang buang sampah sembarangan nggak kena apa-apa. Kalau di Singapura itu ada yang leader yang monitor gitu ya, buang sampah langsung gitu. Ada yang monitor sehingga ketika terjadi pelanggaran langsung kena konsekuensi. Artinya peraturan itu ditegakkan. Nah permasalahannya di Indonesia, satu, monitoring lemah, sehingga ketika ada pelanggaran ya nggak ketahuan. Sehingga ketika satu nggak ketahuan, yang lain yang itu nggak ketahuan, gitu karena nggak ada yang monitoring. Kemudian selain monitoring lemah, di Indonesia ini masalahnya event ketahuan pun banyak yang bawah tangan. Udah Pak, dibantu aja lah Pak. Maksudnya dendanya mungkin 500.000, saya kasih 100, kakak ini buat Bapak, bantu ya. Jadi akhirnya tidak ditegakkan juga peraturannya. Ya. Tapi beda dengan Singapura. Singapura itu mau anaknya presiden juga ya tetap kalau kena denda $500 ya $500. Jadi orang itu emang terkondisikan untuk memegang apa yang sudah menjadi aturan bersama. Karena kalau tidak ada aturan bersama, kan kita hidup bersama ya. Hidup bersama harus ada aturan bersama. Nggak bisa semua orang melakukannya sendiri-sendiri. Kecuali balik lagi untuk waktu luangnya itu organisasi udah nggak boleh ngatur-ngatur kalau udah waktu luang ya. Itu udah pelanggaran hak asasi manusia kalau itu. Tapi kalau memang untuk waktu yang dikomitmenkan untuk organisasi, ya itu memang seharusnya ada aturan bersama yang mengatur itu, dan harus ada monitoring dan harus ada penegakan aturan. Kira-kira apa? Terima kasih. Ada lagi? Oke ya, jadi ini saya lewat. Nah, kalau ini 5.0 ini hanya untuk menggambarkan apa
yang kemungkinan akan ada di depan. Yang diklaim oleh Jepang, mereka sudah masuk kepada revolusi industri yang kelima atau industri 5.0. Apa yang terjadi? Sebenarnya 5.0 itu di sini karena fokus kepada kooperasi kerjasama antara manusia dengan mesin. Itu yang akan terjadi karena robot akan makin banyak. Jepang itu sudah bikin hologram. Jadi manusia itu sudah masuk ke dalam hologram, berinteraksinya di dalam hologram. Saya budgetkan kita review setengah jam, jadi kita masih punya waktu 5 menit lagi. Jadi saya nggak akan masuk ke sana. Bapak Ibu kalau mau tahu lebih banyak tentang hologram, sekali lagi di internet itu informasi banyak sekali dan gratis. Bapak Ibu bisa banyak sekali belajar di dunia ini. Benar-benar orang yang mau berkembang itu nggak ada batasnya di zaman sekarang, tidak ada batasnya. Dan industri 5.0 itu dia fokus kepada yang namanya mass customization. Kalau dulu industri 2.0, industri 3.0, revolusi industri kedua dan revolusi industri ketiga itu fokusnya pada produksi massal. Jadi segala-segala ada standarnya, bagaimana caranya memproduksi secepat mungkin dengan biaya sehemat mungkin gitu ya. Kalau zaman sekarang dan ke depan, orang itu udah nggak terlalu mau massal, maunya berbeda. Makanya butik-butik itu makin banyak. Yang banyak sekarang butik, bukan perusahaan yang besar-besar, karena butik itu bikinnya nggak banyak. Baju saya cuma ada satu yang kayak gini, yang lain nggak ada. Misalkan begini, orang maunya ke sana ke depan. Generasi yang disebut generasi milenial dan generasi Y, Z, kembali lagi ke Alpha, itu bukan generasi massal. Mereka bukan generasi massal. Generasi kita mungkin masih generasi massal. Generasi mereka udah bukan generasi massal. Mereka mau segala sesuatu berbeda, segala sesuatu berbeda. Which is itu sangat sinkron dengan masanya mereka, karena era mereka adalah era inovasi. Inovasi itu adalah memang bagaimana menjadi berbeda dari sebelumnya, bagaimana terus menjadi berbeda dari sebelumnya. Makanya karakteristiknya pun adalah karakteristik yang inovatif. Artinya mereka nggak mau yang massal, mereka mau yang berbeda. Itu setiap generasi punya karakteristiknya sendiri-sendiri sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi di dalam generasi tersebut. Jadi sekali lagi ke depan, industri itu bukan masalah produksi massal, tapi bagaimana hal-hal yang berbeda itu bisa diproduksi dengan cepat. Bapak Ibu tahu sekarang ada 3D printing, ya. Jadi kalau saya bikin sesuatu, saya bisa bikin modeling, kemudian saya bikin satu, terus nanti saya bisa dengan cepat membuat itu. Tapi 3D printing nggak bisa massal. 3D printing nggak bisa massal. Dia cuma bisa dengan jumlah yang kecil, nggak bisa massal. Which is ke depan memang nggak perlu massal. Ke depan perlunya pokoknya bagaimana kita berkreasi, kemudian kita dibuat, kemudian mungkin bikin beberapa banyak, pindah lagi ke model yang lain, bikin lagi sedikit, pindah lagi ke model yang lain. Itu yang akan terjadi. Jadi mass customization, di semuanya di custom made. Jadi itu yang akan lebih mendominasi di dalam industri yang ke depan. Makanya sekali lagi kata kuncinya adalah inovasi, bukan lagi hal-hal yang massal, yang standar, yang ada KKM-nya. Makanya kemarin ketika ditanya, jadi bagaimana nanti kita memberikan penilaian terhadap kalau sistem pendidikannya kayak kemarin, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya memang tidak ada standarnya, tidak ada standar penilaian. Penilaiannya dengan learning stories, bikin cerita anekdote. Hari ini dia sudah begini, kemampuannya berkembang dari ini menjadi ini. Besok lagi minggu depan bikin cerita lagi. Oh, dia minggu ini sudah berkembang dalam hal ini, dia melakukan ini. Dibikin lagi untuk minggu depannya lagi. Jadi dengan ada dokumentasi yang sifatnya deskriptif tadi, orang tua dan guru bisa mengikuti perkembangan yang terjadi. Tapi perkembangan si A mungkin akan berbeda dengan si B, akan berbeda dengan si C, akan berbeda dengan si D dan seterusnya. Jadi tidak ada yang standar di dalam penilaiannya. Nggak ada lagi yang namanya KKM kalau di SD juga gitu ya. Standar nilai paling minimal udah nggak ada. Karena memang tidak ada yang standar untuk sistem pendidikan education 4.0 untuk pendidikan di revolusi industri yang keempat ini. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Setelah mengikuti materi ini, saya nggak tahu ini was-was atau bagaimana, karena untuk kedepannya anak kita
ya kan? Ya ini anak-anak yang sekarang ini ada yang masih di dalam kandungan, yang sudah ya TK lah. Nah kalau saya berpikir apakah nanti mereka tidak mementingkan diri sendiri, karena semuanya kan ada di tangan, semuanya ada di tangan. Bahkan mungkin interaksi dengan orang tua atau lingkungan mereka akan cuek. Nah padahal kita dalam pendidikan di saat ini kita harus berinteraksi dengan anak, dengan kita bersosial dengan sekitar kita. Nah bagaimana ke depannya Bu? Kalau memang ini nanti untuk ke depan atau tahun-tahun berikutnya atau dalam waktu mungkin sekian puluh tahun lagi, apakah anak udah aku mau pentingkan diri sendiri karena ya semuanya ada di situ. Jadi tidak perlu, mungkin nanti juga bisa makan pun tidak perlu diolah, sudah langsung instan. Iya kan? Sekarang pun sudah seperti itu. Akhirnya ya timbullah masa-masa penyakit. Akhirnya anak juga mementingkan diri sendiri, tidak bersosialisasi dengan orang tua mungkin karena ya mungkin di dalam keluarga yang mungkin juga takutnya saya merambat ke ya seperti kita yang di kalangan menengah ini. Orang tua punya HP, bapak ibu punya HP, anak punya HP. Akhirnya di dalam lingkungan itu tidak ada komunikasi lagi, hanya pakai ya jari ini aja. Nah saya setelah dari kemarin saya menemukan kekhawatiran saya karena saya juga punya anak yang udah kuliah, jadi saya takut ya inilah kekhawatiran saya sebagai orang tua. Kalau kita lihat kebutuhan kehidupan, kalau kita lihat dari kebutuhan skill ke depan, justru yang makin dibutuhkan adalah orang-orang yang pintar secara emosi, pandai bersosialisasi, bisa mengelola manusia, bisa berkoordinasi. Justru itu yang harus menjadi fokus kita dalam pendidikan. Jadi fokus pendidikan kita bukan lagi berhitung, bukan lagi membaca, menulis, tapi bagaimana pendidikan kita bisa mencetak anak-anak yang kayak gini, bisa berpikir kritis, bisa teamwork, bisa problem solving. Itu yang seharusnya menjadi fokus pendidikan kita. Masalah bahwa sekarang gadget dengan berbagai bentuk, HP, laptop, komputer, tablet, gitu ya, itu mewabah, itu sesuatu yang tidak bisa kita cegah. Tapi bisa kita kelola. Permasalahannya jarang kita mengelola itu. Paling tidak banyak orang tua yang paham bagaimana mengelolanya. Tapi sebenarnya bagaimana cara mengelolanya tuh di internet banyak sekali informasinya. Salah satunya Asosiasi Psikolog itu sudah mengeluarkan standar bahwa untuk anak usia dini itu paling banyak 1 hari 2 jam screen time. Screen time itu udah gabungan dari pokoknya segala yang punya screen, handphone, tablet, TV, laptop, pokoknya segala yang ada screen di total sehari maksimal 2 jam, itu maksimal, tidak ideal 1 hari 1 jam. Nah tentunya anak usia ini kan nggak bisa mengelola diri sendiri kan. Kalau dibiarin 24 jam juga dia dengan screen. Nah, artinya kan orang dewasa yang perlu mengelola ini, orang dewasa yang ada di sekitarnya. Tapi kadang orang dewasa pun juga belum banyak yang tahu guideline itu. Kalaupun tahu bagaimana menerapkan guideline-nya, mereka juga masih bingung. Karena kan anak usia ini nggak bisa bilang oke, ini tidak untuk dimainkan ya, waktunya udah habis, diambil, isi materi nangis. Terus gimana Bu, daripada nangis udahlah biarin aja. Mereka nggak diperlengkapi, mereka nggak punya skill untuk menerapkan pengetahuan tersebut, sehingga akhirnya banyak kejadian yang seperti sekarang ini. Dan dampaknya memang nggak cuma menjadi individual. Kalau Bapak Ibu tahu, saya kemarin baru pulang dari konferensi konselor se-Asia. Itu ada beberapa data yang diberikan. Anak dan remaja di Asia, dan itu nggak cuma di Asia sih, di seluruh dunia, jumlah yang mengalami depresi jauh meningkat dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Which is sangat dimengerti karena ya itu tadi koneksi emosinya tidak terjadi. Sehingga mereka mengalami masalah, mereka gampang depresi, mereka nggak punya social support system, mereka nggak punya emotional connection dengan orang-orang, sehingga merasa sendirian, merasa nggak tahu mesti berpaling ke siapa, rentan, sehingga akhirnya banyak yang mengalami depresi. Tapi sekali
Yang diperlukan adalah pemahaman tentang bagaimana mengelolanya dan mengimplementasikan pemahaman tersebut. Karena untuk mengimplementasikan tidak hanya dibutuhkan pemahaman, tapi juga keterampilan-keterampilan yang lain. Misalkan, oke nak, sekarang jadi ini udah nggak main lagi ya, tapi kan anak itu masih belum bisa mengelola emosi, sehingga pasti dia jadi bad mood. Bagaimana cara mengalihkan perhatian, mengajak misalkan bercerita kan kalau sebenarnya kalau ceritanya boring juga kan gue nggak mau, pasti mintanya gadget lagi. Jadi banyak hal yang harus dipelajari untuk bisa mengimplementasikan. Nah itu yang kadang belum sampai ke sana. Kita cuma berpikirnya pokoknya udah tahu gimana caranya, asumsinya, karena kita banyak main asumsi ya. Asumsinya setelah mereka tahu, mereka akan praktekkan. Padahal tahu itu tidak otomatis bisa praktek loh. Kayak misalkan Bapak Ibu sekarang belajar dulu taksonomi. Sekarang udah tahu nih bagaimana mengajukan pertanyaan, tahu bagaimana mengajukan pertanyaan dan dulu taksonomi. Apakah ketika dijebloskan ke TK langsung bisa keluar pertanyaan sampai create? Saya nggak ya. Baru proses. Betul, perlu proses. Artinya apa? Dari tahu ke menguasai itu ada jalannya. Bukan berarti begitu tahu langsung bisa. Enggak. Makanya kemarin kan kita bilang perubahan itu harus dikawal gitu ya. Karena kalau tidak dikawal ya pasti akan kembali lagi ke keadaan semula. Kira-kira menjawab. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan terkait Education 4.0? Cukup jelas? Sudah. Oke ya. Oke, kalau oke, kita akan masuk kepada materi berikutnya.